Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla ya nak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi waktu oleh Allah, diberi kesempatan untuk melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 3 subtema 2 yaitu mengenai wujud benda, dan kita akan masuk ke muatan pembelajaran PPKN. Anak ibu tetap semangat ya nak ya. Sudah dipersiapkan semua peralatan tulisnya sebelum kita memulai pembelajaran agar semua persiapan yang anak ibu lakukan itu menunjukkan kesungguhan yang akan anak ibu lakukan dalam belajar. Sehingga barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan memperoleh apa yang ia inginkan. Ya nak ya. Nah, oleh karena itu untuk memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah agar pembelajaran kita ini diberi kelancaran, kemudahan, serta Allah berikan ilmu, serta diberkahi dan diridhai oleh Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ada tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan anak ibu setelah mempelajari pelajaran ini dapat mempraktikkan sikap gemar menolong teman. Lalu anak ibu juga dapat menyebutkan contoh dari gotong royong, serta anak ibu dapat menyebutkan contoh perbuatan yang sesuai dengan perilaku hidup sederhana. Lalu anak ibu juga dapat menuliskan pendapat tentang hidup sederhana. Baiklah, langsung saja mulai yang pertama, yaitu adalah tolong menolong. Apa sih tolong menolong itu nak? Apakah ada dari anak ibu yang sudah mengetahui apa sih tolong menolong? Alhamdulillah, tolong menolong itu adalah perbuatan yang baik. Nah, kita harus tolong menolong kepada siapa saja. Karena tolong menolong adalah perbuatan saling membantu antar sesama manusia ya nak ya. Perbuatan yang saling membantu antar sesama manusia. Kita dalam tolong menolong itu harus membantu tanpa pamrih. Maksudnya gimana, Bu? Artinya kita membantu tanpa mengharapkan suatu imbalan. Mengapa demikian? Karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu meminta tolong kepada manusia lain. Nah, oleh karena itu, anak ibu mesti terapkan sikap tolong-menolong ini dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta suasana yang baik serta tercipta keharmonisan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Ya, nah? Serta tolong-menolong itu diharapkan dengan ikhlas. Nah, tidak boleh mengharapkan imbalan. Misalnya, Uminya di rumah atau abinya di rumah minta tolong. Tolong bantu Umi nyapu rumah nak, misalnya. Boleh Mi, tapi nanti jangan lupa tambah uang jajan ya. Itu berarti meminta imbalan. Harusnya anak ibu tahu, jika kita tolong menolong, kita harus membantu sesama dengan ikhlas. Apalagi yang kita bantu adalah orang tua, Umi kita, abi kita. Kita harapkan imbalan dari siapa nak? Dari Allah, karena Allah lah sebaik-baik pemberi balasan. Jadi jangan kita minta bantuan balasan dari orang lain, karena balasan dari orang lain itu tidaklah banyak, melainkan sedikit. Kalau balasan dari Allah itu masya Allah ya tidak bisa dihitung. Nah, tolong menolong ini merupakan salah satu bentuk dari pengamalan sila dari kedua Pancasila yang bersimbolkan rantai yang bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh bentuk tolong menolong itu seperti yang terlihat pada gambar ya nah, itu si Benny lagi jatuh ditolongin sama kawannya, kepleset kulit pisang ya nah ya. Nah, ketika membantu teman itu lakukanlah dengan ikhlas. Dan anak ibu menyarankan tanamkan sifat untuk peka terhadap teman. Misalnya ada teman yang kesulitan dalam apapun kita bantu. Karena apa? Karena barang siapa yang memberi kemudahan oleh orang lain, maka nanti insya Allah berikan kemudahan juga untuk kita ya nak. Dan adapun manfaat sikap saling menolong ini apa? Nah, tolong menolong itu dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan ataupun dimanapun anak ibu berada.
Tolong menolong ini dapat kita lakukan mulai dari hal-hal yang kecil ya nak ya. Misalnya saat di rumah tadi ibu sudah jelaskan membantu ibu, contohnya merapikan tempat tidur atau membantu adiknya mengerjakan tugas. Nah kemudian kalau di sekolah bagaimana? Ya kita bisa dapat menolong teman yang terjatuh atau membantu guru membersihkan papan tulis atau hal-hal kecil lainnya. Nah menolong orang lain itu merupakan sikap terpuji. Nah, ketika menolong orang lain, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras agar kerukunan itu tetap terjaga. Nah, adapun kalau anak ibu menerapkan sikap manfaat saling tolong menolong ini, anak ibu akan mendapatkan manfaat diantaranya. Yang pertama, meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Anak ibu bisa bayangkan bila ada orang lain yang kesulitan, kita tiba-tiba datang menolong orang itu akan merasa ringan atau bahkan kesulitannya dia merasa hilang. Dan itu membuat kita bahagia ya nak ya. Biasanya kalau orang yang baik itu ketika menolong sesama itu membuat hati semakin gembira. Kemudian dan juga meringankan pekerjaan orang lain. Apabila mengerjakan semuanya bersama-sama itu pasti pekerjaannya terasa lebih ringan. Kemudian itu juga dapat mempererat hubungan antar sesama. Kalau anak ibu sering menerapkan sikap tolong-menolong akan membuat hubungan antar pertemanan anak ibu semakin baik. Lalu dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Ya, karena anak ibu selalu tolong-menolong. Artinya tercipta hubungan yang baik antar sesama. Kemudian kita akan ke yang berikutnya, yaitu adalah gotong royong. Nah, gotong royong ini merupakan salah satu ciri dari masyarakat Indonesia ya, nak ya. Karena biasanya gotong royong ini dikait-kaitkan dengan ciri khas bangsa kita ya. Karena ciri khas bangsa kita itu adalah orang yang ramah tamah, terus sering bergotong royong. Dan itu merupakan sikap yang baik. Karena gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama dengan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong ya. Nah, gotong royong ini juga dapat dilakukan di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Nah, kemudian anak ibu bisa lihat, adapun contoh kegiatan gotong royong di rumah itu bisa dengan melakukan kegiatan membersihkan rumah bersama-sama, kemudian bisa membuat taman di halaman rumah dengan bersama-sama, atau mengatur perabotan rumah juga bersama-sama. Adapun contoh gotong royong di masyarakat itu, seperti anak ibu bisa lihat ya, di situ dia bergotong royong membersihkan lingkungan masyarakat ya, nah ya, lingkungan kampung ya. Kemudian bisa juga dengan cara masyarakat itu mendirikan masjid bersama-sama atau misalnya memperbaiki jalan yang rusak bersama-sama. Nah, kalau contoh gotong royong di sekolah, apa yang bisa dilakukan, Nak? Banyak ya, membersihkan lingkungan kelas bersama-sama, menata meja dan kursi di kelas bersama-sama, serta membersihkan ruang ke kelas ya. Ada banyak yang bisa anak ibu terapkan dalam sikap gotong royong ini dimanapun lingkungannya, baik di rumah, sekolah, ataupun masyarakat ya nak. Ada pula manfaat dari gotong royong. Bukan hanya tolong menolong yang memiliki manfaat, tapi gotong royong juga memiliki manfaat. Pernahkah anak ibu melihat warga gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar rumah anak ibu? Nah, gotong royong ini merupakan salah satu wujud dari kegiatan tolong-menolong di masyarakat. Nah, gotong royong ini juga dapat dilakukan secara sering ya nak ya, karena untuk meningkatkan juga rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Nah, gotong royong ini sebaiknya dilakukan secara sukarela dan atas kesadaran diri sendiri. Mengapa demikian? Karena sesuatu yang baik itu kita berharap imbalan atau balasan dari Allah ya nak ya. Nah, adapun manfaat yang pertama itu menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama ya nak. Kemudian yang kedua itu dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab serta dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Dan yang keempat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Yang kelima
menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Ya. Dimanapun anak ibu menerapkan sikap gotong royong ini, mau di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat, itu akan menimbulkan 5 manfaat baik yang ibu tampilkan ini. Nah, kemudian adapun contoh sikap gotong royong tadi itu ya nak ya, acara kerja bakti bersama di lingkungan masing-masing, kemudian bisa juga dengan memperbaiki jembatan rusak atau saat ada bencana alam, lalu bisa juga dilakukan dengan piket kelas atau sekolah, dan yang terakhir bisa juga saling membantu bila ada orang punya hajat. Nah, kemudian adapun nilai-nilai positif yang terkandung dalam sikap gotong royong itu, nah, karena gotong royong itu merupakan sikap yang terpuji, maka kegiatan gotong royong itu mendapatkan nilai positif, nak. Dan ada nilai-nilai positif yang terkandung di dalam sikap gotong royong atau poin-poin positifnya ya, nak. Yang pertama itu adalah kebersamaan. Nilai positif yang terkandung dalam sikap gotong royong itu adalah kebersamaan. Gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Dengan gotong royong, masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama-sama. Adapun nilai positif yang kedua itu adalah persatuan. Kebersamaan yang terjalin di dalam gotong royong itu melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Dengan persatuan yang ada, masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang akan muncul. Adapun yang terakhir adalah rela berkorban. Gotong royong pun mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai dari berkorban waktu, tenaga, pemikiran, hingga uang ataupun materi. Nah, semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. Nah, masyarakat rela mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Nah, ya. Sebenarnya ada masih banyak lagi sih nilai positifnya, termasuk sosialisasi dan yang lainnya. Tapi ibu tanamkan yang 3 ini aja dulu ya nak ya. Anak ibu jangan pernah sungkan untuk melakukan sikap gotong royong nak ya. Karena sikap gotong royong itu adalah sikap yang terpuji dan bernilai positif dan memiliki manfaat yang sangat banyak. Kemudian kita akan masuk ke hidup sederhana. Apa sih hidup sederhana itu, nak? Nah, hidup sederhana itu bisa dikatakan hidup yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Atau bisa dibilang tidak membelanjakan harta berlebih-lebihan, namun tidak pula lantas menjadi kikir, pelit, ataupun bakhil karena melaksanakan hidup sederhana itu. Jadi hidup sederhana itu tidak pula pelit dan tidak pula boros. Nah, di antara keduanya ya. Adakah dari anak ibu yang sudah menerapkan sikap hidup sederhana? Alhamdulillah, insya Allah anak ibu paham ya. Nah, mengapa sih sikap hidup sederhana itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, nak? Ya, karena sikap sederhana itu mengajarkan dan melatih kita untuk bersikap disiplin, cermat, serta teratur dalam menggunakan harta ataupun uang. Iya, sama halnya seperti anak ibu jika diberikan uang jajan oleh orang tuanya, itu dipergunakan sebaik mungkin. Bukan langsung dibelikan semua, dihabis-habiskan semuanya tanpa ada yang bermanfaat. Bukan pula dengan cara pelit, dengan tidak menjajan-jajankan apapun itu. Ya nak ya. Jadi anak ibu dengan menerapkan sikap hidup sederhana ini, anak ibu dapat melaksanakan di antara keduanya. Nah, bagaimana cara menerapkan sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari, nak? Ya, dengan cara menggunakan uang seperlunya saja, tidak menghambur-hamburkan uang dan juga tidak terlalu hemat. Karena menggunakan uang seperlunya itu bukan berarti kita pelit atau bukan berarti kita perhitungan. Tapi hidup sederhana itu menggunakan uang dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu berlebih-lebihan dan juga jangan terlalu pelit untuk bersedekah.
Ada banyak manfaat dari hidup sederhana yang anak ibu bisa dapatkan. Yang pertama, kalau anak ibu hidup sederhana, anak ibu akan senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian juga anak ibu lebih mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Lalu anak ibu juga akan hidup apa adanya tanpa berlebih-lebihan, serta anak ibu akan memiliki sikap suka berbagi atau saling bersedekah. Dan anak ibu akan terhindar dari hutang dan akan memiliki banyak tabungan. Karena anak ibu suka menyimpan uang, bukan berarti anak ibu pelit, anak ya. Lalu, apa sih contoh hidup sederhana yang bisa anak ibu lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, anak ibu bisa tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian. Berlebih-lebihan dalam berpakaian itu maksudnya bagaimana, Bu? Berlebih-lebihan itu pakaiannya terlalu mahal. Nah, itu artinya anak ibu tidak menerapkan sikap hidup sederhana. Tapi berpakaian itu yang bagaimana? Yang pantas dan cocok serta nyaman, itu saja yang menjadi batasan. Tidak perlu harus yang mahal serta mewah dan berlebih-lebihan itu ya nak ya. Kemudian juga yang kedua, tidak berlebihan dalam membeli makanan dan minuman. Itu seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi hanya membeli yang dibutuhkan saja. Mentang-mentang ada duitnya misalnya, anak ibu beli semua jajanan yang ada di kantin. Padahal anak ibu sudah kenyang. Nah, itu namanya hidup boros. Lalu juga anak ibu hemat energi, itu termasuk hidup sederhana. Perhatikan semua peralatan listrik yang ada di rumah anak ibu. Yang tidak terpakai itu dimatikan. Lampu-lampu yang sudah terang misalnya itu harus dimatikan ya nak. Kemudian anak ibu juga rajin menabung. Nah, rajin menabung itu merupakan salah satu contoh hidup sederhana. Dan tidak suka memamerkan kekayaan yang anak ibu miliki. Misalnya anak ibu punya barang yang baru ataupun sesuatu yang bagus baru dibelikan oleh orang tua. Tidak perlu anak ibu pamer-pamerkan atau beritahu diumum-umumkan kepada teman-teman yang lain. Karena itu salah satu sikap yang sombong. Kalau orang menerapkan hidup sederhana, itu tidak perlu memamerkan kekayaan yang dimiliki. Cukup disimpan sendiri saja ya nak. Lalu anak ibu juga bisa menerapkan suka berbagi atau bersedekah ya. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini, sikap tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana adalah sikap terpuji yang wajib anak ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena itu akan menanamkan nilai-nilai positif serta memberikan manfaat bagi diri anak ibu dan orang di sekitar anak ibu ya. Nah, sikap positif yang tadi itu seperti tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana itu bisa melatih anak ibu menjadi pribadi yang lebih baik ya. Alhamdulillah pembelajaran kita selesai sampai di sini. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Barakallahu fikunna. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.